Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Agus Widono, dari Bimbingan dan Konsultasi Belajar Nurul Fikri. Apa kabar adik-adik semuanya? Semoga selalu sehat walafiat dan tetap semangat untuk belajar. Baik, kali ini kita akan bahas tes formatif yang sudah adik-adik kerjakan semuanya. Ya, insya Allah bisa semua. Tinggal kita cocokkan, coba kita diskusikan ya. Baik, kita langsung mulai saja dengan soal nomor 1, ya, tentang fluida. Bejana U diisi air dan fluida X sehingga terbentuk kondisi seperti gambar berikut. Kalau digambar, gambarnya begini. Ya, ini ceritanya ada fluida X, yang biru air gitu ya. Nah, perbedaan ketinggiannya seperti ini. Ya, ini di sini tinggi fluida X-nya adalah 25 cm. Nah, ini ada selisih ketinggian 15 cm. Oke. Kemudian diketahui rho air, massa jenis air itu 1 gram per cm kubik. Pertanyaannya adalah, besar massa jenis fluida X tersebut adalah? Nah, ingat prinsip bejana berhubungan ya. Di sini bahwa pada kedalaman yang sama di sini ya. Ini rata-rata air ini ya, maka tekanannya sama. Jadi tekanan di sini dan di sini sama. Ingat tekanan rumusnya? Rho GH nanti ya. Nah, di sini H airnya bukan yang ini ya. H airnya yang ini, H air. Berarti kalau ini 25, ini selisihnya 15, maka H air adalah 25 dikurang 15, 10 cm ya. Kemudian kita gunakan karena tekanannya sama, tadi tekanan rho GH. Berarti yang sini adalah rho X kali G kali HX. Yang ini rho air kali G kali H air. Karena G-nya sama, kita bisa hilangkan, kita coret saja. Kita akan dapatkan rumus rho X atau massa jenis fluida X sama dengan rho air dikali perbandingan H air dibagi HX. Tinggal kita masukkan angkanya. Rho air tadi 1, H air 10, HX-nya 25. Ini K nggak perlu diubah satuannya. Kalau sudah sama nggak usah, karena perbandingan ya. Berarti kita dapatkan 10 dibagi 25 atau 0,4 gram per cm kubik. Ya, insya Allah gampang. Jawabannya ada di pilihan B ya. Betul semua kan? Oke, kita lanjutkan soal nomor 2. Soal nomor 2, balok kayu yang memiliki volume V terapung di danau yang tenang. Volume balok yang muncul di permukaan air itu hanya 30% dari volume total balok. Pertanyaannya adalah massa jenis balok tersebut. Nah, massa jenis airnya 1 gram per cm kubik. Nah, gunakan prinsip apa nih? Prinsip Archimedes ya, bahwa setiap benda ketika dicelupkan dalam fluida, dia akan mendapat gaya apung ke atas sebesar berat fluida yang dipindahkan. Nah, kalau kita gambarkan ilustrasinya begini. Misalkan ini fluidanya, nah, ini baloknya yang warna merah. Sebagian tenggelam di air, sebagian di permukaan. Nah, yang muncul di permukaan katanya cuma 30%. Berarti yang tenggelam berapa persen? Iya, sisanya 70%. Baik, kita gambarkan. Karena balok punya massa, berarti dia punya berat, W, M kali G. Di sini balok akan mendapat gaya apung atau gaya Archimedes, ya. Sebesar, nanti kita tuliskan di sini, nilainya sama karena seimbang, ya. Nah, nanti kalau kita uraikan, masih ingat ya, ini sudah dibahas, maka kita akan dapatkan bahwa rho balok itu sama dengan rho air dikali perbandingan antara volume balok yang tercelup dibagi volume total. Ingat, tadi yang muncul 30%, berarti yang tercelup 70% atau 0,7. Nah, rho airnya adalah 1, yang tercelup berarti 0,7 V, V totalnya adalah V. Kita coret V-nya, hasilnya 0,7 gram per centimeter kubik ya. Jadi kalau di air, persen yang tercelup itu menggambarkan massa jenisnya. Kalau seandainya di air yang tercelup 60%, berarti massa jenis bendanya 0,6. Gitu ya. Baik, jawabannya ada di pilihan yang E. Ini insya Allah juga betul semua kan? Kita lanjut, soal nomor 3. Bak penampung air mempunyai kapasitas 600 liter. Bak tersebut diisi air melalui sebuah keran.
Jika debit air yang keluar dari keran adalah 200 cm3 per sekon, bak tersebut akan penuh terisi setelah berapa detik, berapa menit, berapa jam gitu ya. Ditanya berapa menit. Baik, kita gunakan prinsip debit ya. Debit atau kadang simbolnya Q itu adalah volume per waktu. Volume per waktu. Nah, kata soal volume totalnya itu 600 liter. Debit yang keluar di situ, debitnya adalah 200 cm3 per sekon. Nah, ini ada sedikit perbedaan. Ini liter, ini cm3. Ya kan? Kita ubah dulu nih. Liter jadikan meter kubik aja ya. Ingat ya. 1 meter kubik itu 1000 liter. Berarti kalau 600 liter cuma 0,6 meter kubik ya. Kemudian debitnya 200 cm3 per sekon. Nah, ini kita ubah ke meter kubik. Nanti hasilnya adalah 2 kali 10 pangkat min 4 meter kubik per sekon. Oke. Kalau ditanya T dari sini berarti T sama dengan V per Q. V-nya 0,6 meter kubik dibagi 2 kali 10 pangkat min 4. Nah, meter kubiknya kita coret. Hasilnya nanti ketemu T-nya adalah 3000 detik. 3000 detik. Pertanyaannya dalam menit. Berarti harus dibagi 60. Maka hasilnya adalah 50 menit. Oke, pilihannya ada di jawaban D. Baik, terakhir kita lihat soal nomor 4. Perhatikan gambar bejana penampung air di bawah. Nih kakak gambarkan di samping ya. Jika lubang pembuangan di bagian bawah dibuka, ternyata air akan menyentuh tanah pertama kali pada jarak X dari dasar. Nah, ini ketika kita buka di sini nih, airnya jatuh. Nah, ini menempuh jarak sepanjang X. Nah, di sini gambarnya, ini tinggi air dari dasar 125. Kemudian tinggi permukaan air dari lubang 80 cm. Nah, masih ingat ya cara mencari X-nya kan? Kita cek dulu di sini. Kita misalkan ini yang 80 cm sebagai H1. Kemudian H2 itu ini. Ya, H2 ini. Berarti nanti 125 dikurang 80. Hasilnya 45 cm. Gunakan aja langsung rumus yang insya Allah sudah ada hafal semuanya. Maka X itu adalah sama dengan 2 kali akar H1 dikali H2. Ini H1, ini H2. Oke, tinggal masukkan saja. 2 kali H1-nya tadi 80, H2-nya 45. Kalau dihitung ketemunya nanti 2 dikali 60 cm. Atau ketemunya 120 cm. Kan jawabannya dalam senti. Pilihannya ada di jawaban D. Ya. Seperti itu bahasan kita kali ini. Insya Allah bisa semua. Coba lagi diulang-ulang sampai bisa. Ya, kalau belum jelas juga boleh berkonsultasi. Baik, alhamdulillah. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.